Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ke-28, Bulan Rosario, 16 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Yemfilmis Ediwake HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Arti kata menghujat, mencaci, menghina, dan mencela. Menghujat Roh Kudus adalah seseorang dengan sengaja menghina atau melecehkan Allah Roh Kudus. Anak Manusia itu adalah Yesus sendiri. Mengapa menghina atau melecehkan Allah Roh Kudus? Karena dengan sengaja tidak mau menerima karya Allah Roh Kudus dan menghina Allah Roh Kudus. Orang yang menghina atau melecehkan Allah Roh Kudus di zaman sekarang ini banyak terjadi. Mengapa ada yang melakukan penghujatan kepada Allah Roh Kudus? Bisa jadi bermula kecewa kepada Allah yang tidak mengabulkan doa-doanya menurut anggapannya. Kemudian ia protes kepada Allah, mengapa membiarkan hidupnya menderita, padahal seharusnya Allah bisa menolongnya bila saja doanya dikabulkan menurut anggapannya. Akhirnya orang ini memberontak dengan melakukan perbuatan yang dilarang Allah, berdosa untuk mengatasi masalah hidupnya. Ketika ditegur, dinasihati, ia tidak mau mengakui dosanya, tentu saja tidak mau bertobat. Disinilah awalnya orang ini mendukakan Allah Roh Kudus
dengan perbuatan jahat yang terus-menerus dilakukannya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1864 dikatakan secara panjang lebar, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Sangat jelas, seseorang menghujat Roh Kudus atau menghujat Allah, maka dosanya tidak terampuni sebab ia sendiri menolak pengampunan Allah. Bukan Allah tidak mau mengampuni, tetapi ia sendiri menolak dan menghina segala hal tentang Allah. Padahal kalau saja ia mau membuka hati dan tidak bersekukuh pada prinsip dan keyakinan pada diri sendiri, maka ia akan mengetahui kebenaran Allah sebagai Allah yang mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Kebenaran Allah mencakup kebijakan Allah terhadap segala sesuatu yang menjadi kehendaknya, termasuk tentang pengampunan dan anugerahnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Kasih pengampunan Tuhan tidak berkesudahan, tanpa batas dan tanpa syarat. Barang siapa percaya akan kerahiman dan belas kasih Allah serta bertobat, dia akan menikmati kelimpahan kasih dan pengampunan Allah. Barang siapa tidak percaya dan tidak bertobat, dia bukan saja menutup diri akan kerahiman Allah, tetapi juga menghujat Roh Allah yang memampukan orang untuk memiliki daya hidup baru. Pengampunan selalu ada bagi orang yang percaya dan bertobat. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.